Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Firmansyah, mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan dengan NIM 21061215992. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Piki Setri Pernantah MPD. Di video kali ini saya akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama itu mengenai refleksi dan evaluasi pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19, dan yang kedua yaitu platform yang paling diminati ketika pembelajaran daring. Sejak pandemi COVID-19 ini muncul dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sekarang ini, banyak memiliki pengaruh pada bidang perekonomian, terutama juga pada bidang pendidikan, yang mana masyarakat diharuskan mulai bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Penyebaran wabah COVID-19 ini tidak hanya terjadi pada nasional, tetapi juga pada internasional dengan negara-negara dunia lainnya yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini untuk menetapkan kepada masyarakat untuk berada tetap di rumah, terutama pada anak-anak, mahasiswa ataupun siswa untuk belajar di rumah untuk menghentikan penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan ini merupakan hal yang bagus, karena dengan mengambil kebijakan ini, pemerintah dapat menghentikan penyebaran wabah COVID-19 yang sedang berlangsung. Meskipun dari kebijakan ini juga memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, yang mana kelebihannya mahasiswa masih dapat belajar seperti biasa, namun hal yang berbeda yaitu harus belajar dari rumah atau pembelajaran dari jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh tersebut juga memiliki beberapa fasilitas yang harus disediakan, yaitu handphone ataupun laptop sebagai media pembelajaran dari daring tersebut, yang mana sarana dan prasarana media tersebut juga menjadi permasalahan pada saat dilakukannya sekolah online ini. Yang mana itu banyak dari masyarakat Indonesia, terutama anak-anak Indonesia di pedesaan maupun perkampungan, belum memiliki alat komunikasi tersebut untuk mengakses media pembelajaran yang diberikan oleh guru secara daring. Hal ini juga banyak disebutkan di dalam media-media berita bahwa masih banyak dari anak-anak Indonesia yang masih belum memiliki perangkat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak itu juga, pemahaman tentang penggunaan teknologi juga masih kurang pada masyarakat di pedesaan maupun di daerah-daerah terpencil. Masalah lainnya yang timbul dari pembelajaran daring ini ialah jaringan yang kurang stabil atau jaringan yang kurang bagus, yang mana banyak dari masyarakat pedesaan maupun daerah-daerah terpencil susah untuk mendapatkan jaringan demi mengikuti pembelajaran. Hal ini juga banyak diberitakan pada media-media elektronik, yang mana menyebutkan bahwa banyak dari siswa maupun mahasiswa yang daerah terpencil atau pedesaan susah mencari jaringan tersebut, hingga mereka pergi ke dataran tinggi maupun memanjat pohon untuk mencari jaringan agar bisa dapat belajar daring tersebut. Paket internet atau kuota juga menjadi permasalahan dalam sistem pembelajaran daring, yang mana seperti kita tahu bahwa perekonomian saat ini sedang mengalami penurunan, yang mana itu berakibat pada sistem perekonomian masyarakat ke bawah, yang mana banyak dari siswa maupun mahasiswa yang tidak sanggup membeli paket kuota untuk memenuhi sistem pembelajaran daring ini. Menurut pendapat saya, pembelajaran sistem daring ini masih memiliki kelemahan, yaitu pada masyarakat pedesaan atau pedalaman masih belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk memenuhi pembelajaran secara daring ini. Misalnya yaitu gadget, kuota maupun jaringan. Dan juga pembelajaran jarak jauh ini juga memerlukan waktu yang ekstra yang dibutuhkan oleh orang tua untuk menguasai anak-anaknya dalam bermain gadget maupun dalam belajar, sehingga anak-anak terawasi dalam penggunaan gadget tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pembahasan kedua yaitu membahas tentang platform apa saja yang paling diminati pada saat pandemi COVID-19 ini sebagai media pembelajaran. Mengutip dari kompas.com, dari Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI, terkait penggunaan platform
belajar yang paling diminati yaitu berdasarkan survei adalah Google Classroom. Yang mana Google Classroom ini menempati peringkat teratas dalam penggunaan media platform pembelajaran secara daring. Lalu disusul dengan platform media pembelajaran yaitu Ruang Guru dan Rumah Belajar. Dan juga ada WA atau WhatsApp yang menjadi media pembelajaran, yang mana WhatsApp ini banyak digunakan oleh guru-guru maupun mahasiswa dalam media pembelajaran. Yang mana WhatsApp yang seperti kita tahu penggunaannya itu sangat fleksibel. Kemudian ada beberapa platform media pembelajaran yang berbasis video, yaitu penggunaannya dapat digunakan secara fleksibel dan mudah. Aplikasinya yaitu ada Zoom Meeting, Google Meet, Visco Webex, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi ini dapat diterapkan oleh guru maupun dosen dalam menerangkan dan menjelaskan materi yang akan diajarnya, sehingga tidak ada materi yang ketinggalan untuk disampaikan oleh guru ataupun dosen. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.